Behavioral Event Interview atau biasa disingkat dengan istilah BEI adalah salah satu teknik yang digunakan dalam proses wawancara pekerjaan. Dalam BEI, pewawancara atau biasa disebut interviewer akan meminta kandidat memberikan contoh bagaimana cara mereka menangani situasi terkait pekerjaan. BEI adalah wawancara terstruktur, terarah, dan terpola yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku dan kinerja yang dilakukan kandidat pada pengalaman sebelumnya. BEI dilakukan melalui pertanyaan terbuka, sehingga interviewer dapat menilai bagaimana kandidat menunjukkan kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan dan menunjukkan perilaku efektif maupun perilaku tidak efektif dalam bekerja. Hal ini diperlukan agar interviewer dapat menemukan kandidat yang potensial dan memprediksi kira-kira kandidat ini akan berhasil dalam mengisi posisi jabatan yang ditawarkan. Teknik BEI pertama kali dirintis oleh Flanagan pada tahun 1954 dengan nama Critical Incident Method, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk memberikan pertanyaan kepada seseorang sehingga dapat mengidentifikasi dan menjelaskan situasi yang kritis saat mereka mengalami suatu kondisi di pekerjaan mereka. Pertanyaan yang diajukan berkisar pada situasinya seperti apa, tugasnya bagaimana, siapa saja yang terlibat, apa yang mereka lakukan, dan apa hasil akhirnya. Sehingga teknik BEI yaitu STAR itu berasal dari kata situation, task, action, dan result. Situation merupakan gambaran situasi yang ada pada saat mengerjakan sebuah tugas maupun pekerjaan. Task merupakan gambaran tugas yang dilakukan. Action merupakan aksi atau tindakan yang dipilih untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Result merupakan hasil akhir atas penyelesaian tugas maupun pekerjaan yang dilakukan. Bagi kandidat atau interviewee, untuk dapat berhasil dalam proses wawancara yang menggunakan teknik BEI, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan apabila teman-teman sedang melamar pekerjaan. Yang pertama, pada tahap persiapan. Perdalam pengetahuan tentang profil perusahaan. Kenali latar belakangnya, cari tahu visi misinya, pahami produknya, jasanya, ataupun bisnis yang dijalankan. Pelajari posisi dan job desk posisi yang dilamar. Tidak semua perusahaan memiliki posisi dengan job desk yang persis sama. Namun, alangkah baiknya banyak menggali informasi terkait posisi tersebut, tidak hanya untuk membantu kita saat diberikan pertanyaan oleh pewawancara, namun juga sekaligus sebagai sarana untuk menganalisa kesiapan kita mengisi posisi tersebut. Persiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan. Ada beberapa perusahaan yang meminta kandidat menyerahkan kurikulum vitae atau CV, KTP, ijazah, transkrip nilai, dan lain-lain. Buatlah review singkat atas pekerjaan ataupun keterlibatan dalam organisasi. Seringkali karena merasa sudah pernah melakukan, sehingga hal ini tidak direview maupun dipelajari. Pada saat ditanya, kita tidak siap, bahkan lupa saat diberikan pertanyaan. Apa sih kira-kira tugas Anda saat memperoleh penugasan di pekerjaan atau organisasi sebelumnya? Jangan lupa memeriksa akun sosial media Anda. Saat ini banyak pewawancara yang melakukan cek-recek keseharian kita melalui akun sosial media. Jangan sampai sosial media kita justru menjadi alasan interviewer atau pewawancara mencoret kita, karena sering menunjukkan perilaku yang tidak profesional. Persiapkan penampilan, berpakaian rapi, sopan, akan memberikan kesan positif saat wawancara berlangsung. Pada tahap pelaksanaan, yang pertama, saat wawancara berlangsung, tunjukkan bahasa tubuh yang menunjukkan antusiasme dan kepercayaan diri, sehingga dapat meyakinkan pewawancara bahwa kita sudah siap untuk bekerja secara profesional. Yang kedua, pada saat wawancara mulai memberikan beberapa pertanyaan terbuka, ingatlah untuk memberikan jawaban yang relevan dan tidak bertele-tele. Ingat kata kunci STAR saat menjawab.
Misalnya, ketika diberikan pertanyaan, ceritakan apa yang Anda lakukan saat Anda harus menyelesaikan konflik yang terjadi pada saat Anda bekerja atau berorganisasi. Berkaitan dengan S, situation. Jawaban yang diberikan adalah gambaran situasi atau kondisi saat kita mengalami konflik di pekerjaan ataupun organisasi yang pernah kita ikuti. Tidak perlu terlalu rinci, namun jelaskan secara singkat situasi konflik tersebut. Misalnya, tahun lalu tim saya mengalami konflik saat harus memutuskan penamaan atas produk yang kami hasilkan. Yang terjadi adalah sebagian dari tim ingin menggunakan nama berbahasa Indonesia, sementara sebagian lagi ingin menggunakan bahasa asing. Dalam hal T atau task, jawaban yang perlu ditekankan saat berkaitan dengan task adalah apa yang menjadi tugas utama dalam situasi tersebut dan tuntutannya apa. Untuk kasus tadi, maka contoh jawabannya adalah karena saya ketua, jadi saya harus mengatasi konflik dan mencari solusi yang terbaik untuk tim ini. Dalam hal A atau action, jawaban yang perlu ditekankan adalah peran dan tanggung jawab yang dilakukan saat menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Jangan lupa, sampaikan apa yang mendasari tindakan kita. Sehingga jawaban yang bisa dilakukan adalah saya memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk memaparkan alasan baik kelebihan maupun kelemahannya. Dari sini kemudian saya mengambil kesimpulan yang paling objektif dan sesuai untuk kebutuhan tim. Dalam hal R atau result, kita cukup menjelaskan hasil akhir dari penyelesaian tugas atau pekerjaan tersebut. Misalnya, akhirnya saya putuskan menggunakan bahasa Indonesia karena secara dampak akan lebih bermanfaat karena produknya dijual di Indonesia. Sehingga masyarakat akan lebih mudah mengingat. Dan yang paling penting adalah kedua tim yang tadinya konflik sepakat setelah saya paparkan alasan atas keputusan tersebut. Nah, sementara bagi para interviewer atau misalnya teman-teman sedang dalam posisi sebagai pewawancara atau interviewer, apa yang harus kita lakukan saat kita mencari kandidat yang tepat untuk startup kita, untuk usaha kita, atau mungkin saat itu kita sedang menjadi HR. Maka ada beberapa yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita juga perlu melakukan tahap persiapan. Pelajari kurikulum vitae atau CV atau resume kandidat dan validasi dengan menggunakan berbagai referensi untuk memperluas pemahaman terkait kandidat. Memahami tugas dan tanggung jawab posisi yang dilamar kandidat, sehingga kita dapat pula memahami kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi tersebut sebagai bahan dari pertanyaan yang perlu kita susun pada teknik BEI. Siapkan peralatan wawancara, yaitu alat tulis untuk mencatat hal-hal yang paling penting, hasil observasi kandidat, dan kita juga perlu siapkan rekaman apabila membutuhkan. Jangan lupa membuat list pertanyaan sesuai dengan kompetensi yang memang kita perlukan. Pada tahap pelaksanaan, ada beberapa yang perlu kita lakukan. Yang pertama, melakukan interview dengan tenang. Jangan lupa, bangun situasi yang nyaman, karena kenyamanan merupakan kondisi paling penting bagi kandidat, agar kandidat dapat memberikan jawaban dengan lengkap dan juga dengan lugas. Mulailah interview dengan pembukaan, penjelasan tujuan wawancara, dan memulai teknik BEI dengan pertanyaan yang terstruktur yang sudah kita susun, meski sesekali juga perlu dikembangkan ke pertanyaan yang kreatif. Pertajam kemampuan observasi dan jangan lupa mencatat informasi yang penting yang relevan. Hal yang paling penting dalam teknik BEI pada saat kita menjadi pewawancara adalah kualitas pertanyaan. Bagaimana kita bisa memberikan pertanyaan yang mampu menggali informasi secara mendalam berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki kandidat sesuai dengan posisi yang dilamar. Dibandingkan kita memberikan pertanyaan, apakah Anda pernah mengalami konflik yang mungkin hanya akan dijawab ya atau tidak. Dalam teknik BEI untuk memperoleh star, maka pertanyaan bisa diubah menjadi ceritakan apa yang Anda lakukan saat Anda harus menyelesaikan konflik yang terjadi pada saat Anda bekerja atau berorganisasi. Pertanyaan berkualitas juga berarti pertanyaan harus sesuai dengan kondisi latar belakang kandidat
Kandidat yang masih fresh graduate tentu perlu diberikan pertanyaan yang berbeda dengan kandidat yang sudah memiliki pengalaman kerja bertahun-tahun, meski untuk posisi yang sama. Satu hal penting lainnya adalah fokus pada pertanyaan yang bersifat aktual dan hindari pertanyaan yang bersifat abstrak, leading question atau pertanyaan yang mengarahkan pada jawaban yang kita inginkan padahal belum tentu terjadi. Semoga sukses menjadi pewawancara maupun sebagai kandidat dalam melamar pekerjaan.